Sorry, tadi keputus live-nya sebentar. Kita tunggu lagi teman-teman bergabung ya. Halo, Halo dok. Ya, Masya Allah, saya di kampung mana ini ya? Kampung Pekanbaru dok kita. Iya, makanya kok begini banget, Masya Allah. Ini kedengeran ya, Fe? Iya, Ini kedengaran jelas kedengeran. dok kalau yang ini. Iya, walaupun saya nggak Jelas ada keluar. kedengaran. Ya, kalau saya nggak keluar gambar nih, udah suara aja ya. Oh beneran? Iya, Ya Allah, beneran. Masya. Ya udah, yang penting suara aja deh. Subhanallah. Iya, jadi biar cepetin aja. Oke. Ini sebenarnya diskusinya menarik banget ya, karena apalagi ini yang ngomong ibu-ibu semua ya, dimana memang ya kan bener ya, ibu-ibu sebagai memang ibu perempuan dan ibu-ibu itu adalah penggerak kan motor ya, karena memang semua lapisan itu memang pastilah ibu itu yang sebagai penggeraknya. Ya, jadi untuk masalah, jadi kita sekarang gini ya, kalau saya pikir kita ini masuk suatu era di mana ada suatu perubahan, ya kan? Perubahan yang kita nggak pernah menyangka ini akan terjadi gitu ya. Bayangin aja sekarang kalau kemarin-kemarin kita bisa keluar, nggak bisa keluar misalnya nggak bawa handphone atau apa gitu ya. Kalau sekarang saya nggak bisa keluar tanpa masker gitu ya. Betul banget. Kalau di jalan lupa, pokoknya apapun yang terjadi saya mampir dulu harus beli namanya masker. Ya alhamdulillah sekarang masker di mana-mana gampang kita temuin untuk kita beli gitu. Nah itu kan salah satu contoh perubahan yang selama ini kita nggak pernah menyangka kita akan masuk di era seperti itu gitu ya. Halo, kedengaran V? Dengar dok, dengar jelas banget. Baik. Oke. Ya, nah ini memang pasti ada suatu adaptasi baru yang harus kita terus lakukan gitu ya. Bukan hanya untuk anak-anak kalau menurut saya, bahkan untuk orang tua pun ini masih merupakan suatu effort ya, bagaimana kita bisa hidup di era pandemi ini gitu. Dan kebetulan saya juga kan penyintas COVID-19 ya. Saya 2 bulan yang lalu juga positif COVID-19 gitu. Jadi rasa aware itu justru saya lebih tinggi karena saya pernah positif gitu. Nah, menurut saya juga untuk anak-anak sesuai dengan topik kita ya, anak-anak yang akan masuk sekolah. Ini sebenarnya buat saya pribadi aja masih pro kontra gitu ya. Kenapa saya bilang masih pro kontra? Karena di satu sisi masih ada rasa kekhawatiran saya untuk anak-anak bisa masuk ya dan hidup dengan atau beradaptasi dengan era new normal ini, era pandemi corona ini. Karena apa? Karena saya berharap ini kehidupan new normal atau era pandemi ini tidak tidak hanya satu sisi, tapi dia menyentuh semua sisi yang harus saling bekerjasama, yaitu baik dari orang tua, ya, dengan pihak sekolah, juga dengan lingkungan sekitar, ya, itu tuh harus saling bergandengan tangan. Jadi berbuih-buih pun kita di rumah ya mengajarkan, tapi kalau misalnya di lingkungan sekitarnya atau nanti di sekolah masih belum aware, itu aja masih menjadi PR buat kita. Bagaimana nanti anak-anak karena apapun yang dia di rumah nanti di sekolah, namanya anak-anak kan gampang ke distract ya, gampang teralihkan. Ya, pengaruh itu kan sangat-sangat. Makanya itu saya bilang
Saya tuh minta banget, sebenarnya berharap banget, soalnya saya cerewet, pasti gini, kalau ke sekolah kayak mau masuk, gitu kan, anak mau masuk, saya pasti cerewet banget sama orang, guru dan pihak sekolah. Tapi saya pikir cerewet saya itu adalah untuk kebaikan semua, karena saya tanya simulasinya bagaimana nanti, gitu loh, ya kan? Kalau saya mau ada simulasi Betul, dulu, betul. nanti bagaimana gitu loh. Terus bagaimana dengan guru, bagaimana nanti dengan pihak sekolah yang lain. Jadi semua stakeholder sekolah juga harus bekerja sama. Semua yang ada di sekolah itu harus sama persepsinya terhadap pandemi ini, gitu loh. Jadi apa namanya? Saya juga sekolah aktif, kita di rumah sebagai orang juga aktif menjelaskan ke anak, juga lingkungan yang lain ya, seperti yang terkait lah gitu, misalnya dinas pendidikan atau segala macam gitu, bahwa mereka harus lebih sering intens memberikan pengarahan baik ke sekolah dan ke orang tua mungkin, karena saya pikir begini, masih banyaknya ya mungkin karena informasi yang masuk juga macam-macam ya, ada berita yang hoax, ada yang kadang-kadang bahkan itu kadang dari tenaga medis ya, entah dokter atau yang lain, itu sendiri kan merupakan ada yang berita hoax atau ada berita yang menyesatkan. Nah, itu kan masih juga PR buat semuanya, buat kita orang tua, buat sekolah dan segala macam. Nah, makanya itu saya bilang ke sekolah adalah oke, kalau anak-anak masuk seperti apa? Saya bilang gitu, simulasi seperti apa nanti, penerapannya seperti apa gitu. Terus saya minta juga guru-guru sama nih persepsinya sama saya, sama-sama persepsinya dengan orang tua, bahwa corona itu ada, bahwa bagaimana mencegahnya dengan 3M itu. Nah itu saya bilang, kalau kita udah sama frekuensinya antara orang tua dengan sekolah, bahkan dengan yang terkait misalnya dinas pendidikan, itu saya rasa lebih gampang gitu. Ya inilah saya bilang mungkin kita harus mulai, memang harus bekerja keras ya, hidup di era baru ini gitu loh. Artinya sama-sama ya, mungkin kita yang tenaga kesehatan bisa memberikan masukan ke sekolah gitu ya. Karena kalau saya agak cerewet, saya agak cerewet untuk masalah di era pandemi ini. Kemarin berapa kali percobaan saya nggak pernah izinkan anak saya. Kedengeran ya, Fe? Dengar dok, dengar. Oke. Iya. Iya, kayak kemarin tuh saya 2 kali sekolah anak saya tuh ada percobaan masuk. Saya 2 kali belum izinkan. Karena apa? Karena saya melihat, loh, Pekanbaru itu masih sangat tinggi waktu itu, anak-anak kok diizinkan masuk gitu loh. Jadi saya belum tahu nih, untuk yang Januari ini saya belum tahu apakah saya mengizinkan apa enggak gitu, karena saya juga harus mempertimbangkan segala macam gitu. Kalau saya mungkin, dan saya juga kan banyak mendapat belajar atau informasi dari beberapa teman-teman yang ahli lah ya untuk masalah COVID ini. Mereka sendiri banyak kekhawatiran itu untuk anak-anak masuk di era new normal ini. Karena yang saya takutnya gini loh, yang orang tuanya aja masih banyak yang persepsinya terhadap COVID-19 ini, ya itu benar gitu, itu nggak bisa kita nafikan ya kan, gitu loh. Artinya, nah anak kita sudah kita ajarin, tapi anak yang lain mungkin belum diajar. Nah itu makanya memang saya minta adalah kerjasama kita dengan pihak sekolah gitu. Itu barangkali. Betul banget tuh. Oke, berarti intinya kalau bisa saran kita itu dari diskusi ini ada kayak simulasi gitu ya dok. Nanti simulasi ini entah divideokan, terus disebarkan ke halayak umum. Jadi standarnya itu nasional gitu. Semua sekolah itu menerapkan hal yang sama. Baik itu nanti entah di Pekanbaru ataupun di tempat lain, jadinya tetap menerapkan hal yang sama melalui simulasi-simulasi yang sudah dibuat. Oke, menarik sekali dok sarannya simulasi ini. Nanti bisa coba kita soundingkan terkait simulasi ini. Mana tahu ada yang mendengar nanti dari para pembuat keputusan atau kebijakan ya dok ya. Jadi kan sekarang juga udah banyak sebenarnya simulasi video cuci tangan, terus ada juga kayak contohnya Nurse Fitri ini di YouTube channelnya juga udah buat terkait bagaimana sih cara kita kembali ke tempat kerja, terus pulang, terus nanti bagaimana berganti pakaian. Nah, itu adalah hal-hal yang mungkin nanti bisa disebarluaskan seperti itu. Saya setuju banget nih terkait simulasi. Jadi nanti sebelum masuk dikasih simulasi dulu, jadi orang tua tergambar bagaimana nanti pihak sekolah memperlakukan anak-anak sehingga nanti meminimalisir proses-proses terjadinya penularan COVID ini.
Oke, terima kasih banyak dok. Dok, kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih dok. Dokter Ati masih bisa dengar saya dok? Kayaknya dokter Ati kedenger nih. Coba. Dok, masih bisa dengar saya dok? Coba ulang lagi. Halo dokter. Dokter Ati masih bisa dengar suara saya nggak dok? Nggak kedengeran ya dok ya? Oke, kayaknya masih masalah sinyal. Padahal tadi mau masuk nih, mau menanyakan Lancar. terkait kalau misalnya itu kan tadi Dokter Ati udah menyampaikan ke teman-teman semuanya bahwa beliau adalah salah satu penyintas yang sudah berhasil nih, sudah berhasil untuk akhirnya negatif lagi setelah positif COVID kemarin akhirnya udah berhasil negatif lagi. Apa aja sih tips-tips atau hal yang perlu kita lakukan kalau misalnya kita terpapar? Kira-kira dari Nurse Riau atau Nurse Fitri ada yang mau coba jawab dulu nggak? Oke. Nes Vela, Iya, kedengaran jelas suaranya? Dokter Dokter Ati, Ati udah ada. dok, kedengaran nggak suara saya dok? Dia ngomong cuman nggak ada suaranya ya. Iya, dokter, suaranya belum kedengaran nih dok. Sepertinya Dokter Ati dengar suara kita, tapi Tapi kita suara nggak dengar beliau, suara dokter Ati ya. ah, suara beliau nggak nyampe ke kita. Coba kita cek cek suara dok. Cek sound dok. Lagi ngotak-ngatik Dokter Ati. Coba kita tunggu ya. Kita punya waktu nih sekitaran 6 menit, 5 menit lagi deh buat sampai ke jam 11. Oh ya, teman-teman yang nonton, itu kalau ada yang mau bertanya boleh ditanyakan di kolom chatnya ya. Nanti akan coba kita jawab pertanyaan-pertanyaannya. Halo Dokter Ati. Halo dok. Unmute ya di sini. Nggak bisa unmute. Oh iya. Oke. Sinyal saya jelek banget, Vela katanya. Iya, oke, oke. Coba. Soalnya kita mau masuk ke poin pentingnya ini. Kalau misalnya apa sih yang penting kita lakukan kalau misalnya ya amit-amit banget kita terpapar sama COVID. Halo dok. Masih belum kedengaran ya dok ya? Aku coba kasih saran nggak usah gunain handsfree gitu kan. Coba ya. Supaya Oke. katanya khawatir. Sudah pakai kayaknya tuh. Kalau misalnya tidak pakai earphone gimana dok? Coba ya. Halo dok.
Oh, dokter hatinya terlempar keluar. Oke, karena pertanyaan yang berikut ini sangat tepat kalau dijawab oleh dokter Rati. Kebetulan beliau adalah penyintas, salah satu penyintas dari COVID-19 ini. Jadi kita butuh pengalaman beliau gimana sih supaya tetap menjaga kesehatan jiwa sama tetap supaya bisa sehat lagi setelah terpapar sama COVID gitu. Pakai filter lah. Bisa pakai filter. Halo dokter. Masuk lagi. Iya, alhamdulillah. Maafkan lah ya. Oke, dok. Kita masuk ke pertanyaan, salah satu pertanyaan yang penting nih, dok. Tadi kan dokter bilang, tadi sudah menyampaikan juga bahwa dokter ini adalah salah satu orang yang pernah mengalami atau terdiagnosa itu positif terinfeksi COVID ya dok ya 2 bulan yang lalu, dan alhamdulillah banget sekarang sudah bisa sembuh. Nah, yang mau kami tanyakan nih, bagi-bagi tips ya dok, misalnya entah seperti apalah nanti, atau ada orang-orang yang misalnya kita kenal terpapar COVID, jadi kita bisa kasih saran atau masukan hal apa aja sih dok yang perlu kita lakukan nih, atau yang kita lakukan kalau misalnya kita terpapar sama COVID supaya nanti tetap sehat jiwa, terus bisa jadi sehat lagi sehingga hasil swabnya negatif. Oke dok, gimana dok? Yang pertama itu jangan denial. Oke. Ya, artinya karena banyak yang denial loh, kayak nggak terima gitu ya. Ya artinya saya aja sudah membatasi aktivitas, saya nggak keluar, nggak anak-anak juga begitu. Makan udahlah ya, kita makan udah jaga ya, olahraga saya memang suka olahraga gitu. Kadarullah saya terpapar juga, terinfeksi juga ya, karena klaster keluarga ya namanya, karena kan kalau kepala keluarga, kebetulan kan saya dari suami saya, karena namanya kepala keluarga nggak mungkin dong nggak keluar ya. Betul. Nah ini yang kadarullah yang saya terpapar gitu. Yang pertama adalah memang kita jangan denial itu dulu, bahwa oh ya karena kalau kita denial automatically deh stres dengan sendirinya ya kan, tambah drop imunnya. Artinya oke, kita positif, sekarang apa yang harus dilakukan untuk saya sendiri dan orang-orang sekitar saya ya, supaya tidak terinfeksi gitu loh. Kayak saya ya udah otomatis saya isolasi mandiri, karena saya nggak ke rumah sakit ya, karena saya ngeliat saya tidak ada yang mengharuskan saya untuk ke rumah sakit. Saya cukup isolasi mandiri, artinya saya koordinasi juga dengan pihak puskesmas yang berhubungan dengan mengawasi atau melihat mereka punya data. Nah itu saya bilang jangan denial. Oke, sepertinya masih agak terkendala sinyal jaringan konektivitasnya. Halo dok? Kalau kita denial itu pasti kita stres dengan sendirinya. Jadi automatically daya imun kita juga semakin turun. Itu yang saya bilang. Positif, tetap positif bahwa oh ya udah saya kena, terus sekarang bagaimana saya tidak tetap
tetap daya imun saya tetap tinggi supaya cepat penyembuhannya dan tidak kemana, tidak membuat perburukan yang lebih lanjut gitu loh. Artinya ya udah saya isolasi mandiri ya. Anak-anak pun udah saya warning nggak boleh deketan sama ibu. Alia itu kan biasa duduk sama saya, biasa peluk-peluk saya, biasa cium-cium saya gitu ya. Udah saya langsung no saat V kedengeran? Kedengaran sekarang, Dok? Kedengaran? Iya. Ini Dengar. Kedengaran, Dok, kedengaran. Kedengaran kok, kedengaran. Iya, kedengaran, Dok. Ya? Alhamdulillah kedengaran. Halo? Iya, kedengeran. Halo, apa ini delay ya? Halo, dokter. Nggak kedengeran ya, V? Dengar lagi Delay tuh. sepertinya. Iya. Halo, Dok. Halo? Kedengaran ya, Dok ya, suara kami di sana? Halo, dokter. V nggak ada kedengeran suara saya, nggak kedenger gak ya? Saya bisa dengar kok, Dok, suara dokter di sini. Halo? Halo, Dok. Halo, dokter. Halo? Oke, kayak emang Poinnya udah dapat ya. Iya. agak-agak bermasalah. Jadi intinya mungkin kalau yang disampaikan Dokter Rati tadi itu baru poin pertama kali ya. Poin pertamanya itu Dokter Rati menyampaikan jangan denial dulu. Jadi kita misalnya nerima, jangan nolak. Denial tuh jangan nolak. Kenapa sih aku bisa kena? Emang semuanya itu kan ada sebab, ada akibat. Kenapa kita bisa tertular? Tentu itu ada sebabnya. Tapi jangan jadikan sebab itu sebagai yang kita salah-salahkan. Misalnya, gara-gara sih itu tuh aku ketularan, atau gara-gara ini nih jadinya ketularan kayak gini-gini. Nah, jangan seperti itu. Jadi misalnya anggap saja kalau misalnya terpapar COVID, ya sudah, itu qadarullah. Mungkin ada sisi kesalahan kita juga. Misalnya kesalahan kita kayak misalnya, mungkin aku agak kurang menjaga protokol kesehatan sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh para pemerintah. Kemudian emang sudah, kalau misalnya sudah melakukan protokol kesehatan, sudah jaga kesehatan, pakai masker kemana-mana, cuci tangan, sampai rumah ganti baju, ganti pakaian, langsung dicuci, seperti itu kan. Dan juga misalnya makanan, udah diatur semuanya, emang sudah makanan yang diasup itu adalah makanan-makanan yang sehat, kemudian rajin mencuci hidung. Sebenarnya saya ada baca salah satu artikel terkait manfaat dari wudhu yang sering kalau kita sebagai umat muslim kan melakukan wudhu minimal 5 kali dalam sehari. Nah, kalau di agama juga dianjurkan kan kalau kita harus selalu menjaga wudhu. Jadi kalau misalnya entah batal wudhunya, wudhu lagi. Tujuan wudhu itu yang dibahas di artikel tersebut ada tiga bagian. Yang pertama adalah terkait mencuci tangan. Kalau wudhu kan itu kita ada kumur-kumur. Nah, kumur-kumur itu ternyata efektif untuk mengeluarkan kuman-kuman atau mikroorganisme, entah itu virus, bakteri yang ada di dalam mulut kita, sehingga nanti bisa dicuci dengan air. Apalagi kalau kita buatnya 3 kali. Jadi kumur-kumur pertama keluarin, udah keluar banyak tuh kan. Terus kumur-kumur lagi, sisa-sisanya keluar. Kumur-kumur yang ketiga
insya Allah udah bersih sampai di bagian mulut gitu. Kemudian kan yang kedua gerakannya hirup air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan. Nah, itu kuman-kuman yang ada di dalam hidung kita juga bisa terkeluarkan melalui gerakan wudhu tadi. Kalau gerakannya benar atau kalau cara wudhunya benar ya. Tapi kalau cuma ambil air terus gosok-gosok itu ya nggak keluar yang di dalamnya. Yang benar itu kan kita harusnya ambil air ditampung di tangan, kemudian kita hirup. Kemudian kita keluarin lagi seperti itu. Nah, yang ketiga adalah cuci tangan. Cuci tangannya kan sampai siku tuh. Otomatis apa? Kalau kita mencuci tangan atau berwudu sampai siku, itu bakalan hilang kuman-kuman yang dari sini sampai ke bagian siku. Kan kalau kita ngelap hidung seringnya pakai yang ini. Jarang banget kan pakai yang kayak gini juga nggak terlalu sering lah. Jadi seringnya pada bagian tangan inilah kita yang aktif bakalan menyentuh daerah wajah atau mata. Karena sebenarnya terus di bagian muka kan kita cuci muka tuh. Nah, otomatis kuman-kuman yang nempel di bagian muka itu juga bakalan hilang dengan air wudhu. Jadi kalau misalnya kita jaga aja wudhu kita, insya Allah itu adalah salah satu cara atau salah satu preventif yang sangat baik untuk mencegah tertular dari COVID ataupun mungkin masalah atau bakteri-bakteri atau virus yang lain yang bisa terpapar melalui mukus ataupun saluran-saluran yang ada atau bagian-bagian tubuh kita yang terpapar dengan dunia luar ini. Kemudian tadi Dokter Rati juga sampaikan jangan denial, terima aja. Kalau misalnya udah terkena COVID, ya itu sudah qadarullah atau udah ketetapan dari Allah atau ketetapan dari Tuhan. Jadi harus ikhlas, nerima, sabar, dan berusaha untuk gimana caranya aku supaya bisa sembuh. Karena seperti yang dijanjikan, semua penyakit itu pasti ada obatnya. Ya, jadi kita usahakan supaya kita gimana caranya tetap sehat, supaya bisa tidak terpapar ataupun tidak memaparkan ke orang lain. Mungkin kita minta tambahan nih dari Nurse Fitri. Kalau misalnya kita dari luar rumah, kita di luar rumah, apa saja sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir terpapar COVID ini? Apakah misalnya dengan beli beberapa kit yang contohnya kalau pegang sesuatu pakai tisu atau mungkin menggunakan alat-alat yang banyak dijual sekarang. Untuk contohnya kalau ke ATM kan udah ada tuh alat untuk mencet-mencetnya, atau kalau kita naik lift ada alat juga untuk memencetnya sehingga tidak langsung menyentuh benda-benda tersebut. Silakan Nurse Fitri. Baik, terima kasih Nurse Vela. Seperti yang disampaikan oleh, saya mengutip sedikit yang disampaikan oleh Dokter Rati tadi gitu ya, terkait proses persiapan untuk tatap muka di sekolah terutama bagi kita semua, karena kita di kantor juga sudah beraktivitas gitu ya. Nah, kemudian seperti yang disampaikan Dokter Rati juga, cara kita memaintenance diri kita tidak sama ataupun mungkin berbeda dengan orang lain gitu. Ataupun persepsi seseorang terhadap COVID berbeda-beda saat ini gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan secara luas oleh Dokter Rati. Nah, kemudian bagaimana langkah ataupun tips ataupun cara kita jika kita beraktivitas di luar. Nah, sekarang sudah ada loh Nurse Vela dan Nurse Riau tool alat namanya zero contact. Zero contact itu kalau sebenarnya sih di fasilitas-fasilitas umum seperti kemarin saya ke rumah sakit swasta yang ada di Pekanbaru, itu biasanya kan kita naik lift untuk penyebaran virus COVID ini, itu sudah menggunakan touch ya, mulai dari masuk ya, ngambil kartis parkir itu sudah tidak ditekan lagi dengan touch ya, touching gitu ya. Nah, kemudian untuk memencetnya juga ada pakai hanya dengan menggunakan kaki gitu ya, tombolnya dia yang diinjak gitu. Nah, sekarang yang seperti yang saya sampaikan tadi ada namanya tool zero contact. Jadi zero contact itu kita punya alat seperti pena gini dia. Jadi kalau tidak pakai touch gitu, kita pencet tombolnya dengan menggunakan alat yang kita punya. Nah, jadi tangan kita tidak menyentuh langsung ke benda ataupun fasilitas yang ada di tempat-tempat umum.
Nah, jadi meminimalkan gitu. Kemudian apa saja alat-alat yang kita bawa? Nah, itu dia. Sebenarnya selain hand sanitizer, kemudian jika berpergian kita lama, kita harus prepare masker lebih gitu. Karena kan penggunaan masker itu dari tim Satgas Gugus Covid itu maksimal penggunaannya 4 jam. Nah, jadi jika kita berpergian keluar rumah itu lebih dari 4 jam, nah, jadi kita harus punya masker lebih gitu. Artinya silahkan mungkin pada saat kita keluar rumah, kita pakai masker yang pertama, kemudian akan kembali ke rumah, kita sudah menggunakan masker yang berbeda lagi. Tentunya nanti seperti yang Nurse Vela bilang tadi di channel YouTube saya sudah disebarkan ataupun sudah mencoba untuk berbagi informasi bagaimana protokol keluar masuk rumah selama masa pandemi ataupun dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru. Setiap rumah Boleh di-share nama channel YouTube-nya Bu Iya, Fitri, Boleh. Nurse Fitri? biar supaya yang lainnya boleh juga pada saya tahu. tulis di kolom komentar ya. Ah, Iya, di iya. Jadi Jadi nanti di bisa dalam dilihat. bisa ditonton, kemudian bisa disebarluaskan juga untuk ini. Karena kan kita harus sebarluasin tuh kalau kita punya info-info yang bagus, menarik. eh, Ibaratnya kita kasih yang bagus lah gitu, yang menarik untuk orang lain dan Iya, bermanfaat. Jangan kita cuman nyebarin hoax ya. Kalau dari dari Nurse Riau nih, dari Nurse Riau, kalau misalnya kan nggak mungkin juga ya kita di rumah terus, kayak Zira juga di rumah terus-terusan. Dia bakalan ada fase nanti, aduh bosan bunda atau gimana, pengen keluar sekali-sekali. Nah, supaya tetap sehat jiwa, bisa refreshing sesekali aja gitu kan, karena kalau di rumah terus pasti juga bosan banget kan ya, kita aja bosan, ada sekali pengen bunda ayolah keluar atau bunda Zira ikut ke kantor gitu kalau ke bundanya ngantar. kantor. Nah, apa sih tips-tips supaya nanti kalau di luar seperti ini ya, kalau udah balik ke rumah langsung begini ya, sehingga alhamdulillah sampai sekarang tidak terpapar sama COVID, walaupun mungkin Zira tetap ada keluar-keluarnya kan, dan Nurse Riau sebagai ibu juga sudah WFO atau work from office, udah kerja ke kantor lagi, nggak WFH lagi. Oke, silakan Nurse Riau. Oke, baik, Nurse Vela. Jadi yang menarik ya, karena memang kondisi anak-anak stresnya cukup tinggi dan malahan tinggi banget ketika dengan kondisi sekarang mereka diharuskan untuk daring dan dibatasi aktivitas keluar rumah, sehingga memang mungkin pada umumnya ya mengalami keluhan anak-anak merasa bosan, dan kata bosan itu udah beribu kali mungkin disampaikan anak-anak ketika di rumah. Ya, bosan bunda, mau ikut bunda, yuk kita jalan, kita main, yuk kita berenang dan lain-lain. Dia merasa bahwa ini COVID ini apa sih, nah seperti itu kan, sampai akhirnya yang Nggak membuat dia kelihatan kan. dan dia akhirnya nggak seperti orang yang mungkin ya boleh dikatakan ya minimal sehat jiwanya agak-agak mengalami gangguan gitu kan, karena dia kayaknya mau lepas gitu, jadi Tidak bebas seperti biasa iya, gitu ya. tidak bebas seperti biasa. Nah, Dan akan lebih emosional biasanya kan. benar, dan lebih kecenderungannya lebih Marah, suka mudah gimana. marah, nangis, lebih mudah nangis, lebih mudah marah, Sensi, kalau sensi. dikasih tahu lebih sensitif. Sehingga memang sebagai orang tua, ya kalau saya pribadi, saya tidak mengekang, dalam arti kata saya memahami itu dan memaklumi, sehingga ada beberapa waktu memang mengajak dan memberanikan untuk membawa anak ke mall. Ya, nah minimal kalau saya boleh berpendapat bahwasanya ketika kita membawa anak keluar, ya minimal anak agak adalah emosional happy-nya yang ditimbulkan, sehingga akhir endingnya dia mengatakan makasih ya bunda udah bawa kakak ke mall, katanya gitu. Padahal di sepanjang perjalanan bundanya cukup was-was, dalam arti kata don't Tetap touch, diedukasi gitu ya. don't touch ya gitu kan. Namun sisi positifnya apa? Tadi yang sudah disampaikan oleh Nurse Raida juga, kan sekarang ya di fasilitas umum itu terkait penggunaan lift yang sudah dengan hanya tidak dengan sentuhan, ya hanya menggunakan touch aja, maksudnya hanya menunjukkan tangan aja.
terus cuci tangan juga hanya menggunakan kaki ya untuk mengeluarkan air. Itu salah satu pembelajaran yang harus kita kenalkan ke anak-anak nantinya ketika misalnya dia sudah kembali ke aktivitas seperti biasanya, bahwasanya penting kalau kita sebelum masuk mall ini disuruh cuci tangan. Nah, cuci tangannya itu kan supaya anak tidak, dalam arti tanda kutip, tidak tahu nih ini kerannya mana ya gitu kan. Padahalnya kan itu diinjek ya, sehingga oh iya diinjek Kak, oke diinjek, sehingga dia udah tahu. Terus pada saat dia mau mencet lift nih, Kak jangan disentuh, itu cuma diletakin aja tangan kakak di depan. Nah, dia mempelajari hal itu sedikit demi sedikit. Dan dalam penggunaan masker juga, pada saat keluar rumah pun harus tetap menggunakan masker, dan dia sudah menyadari itu. Sampai adiknya yang kecil yang usia 1,5 tahun itu ketika keluar rumah udah tahu apa yang harus dia pakai. Jadi udah gunakan jilbab, terus maskernya mana? Ase katanya, asenya itu berarti maskernya Masker. mana? Walaupun Ada loh anak-anak yang betah gitu ya pakai masker. Iya, ada, dan dia paham, dan alhamdulillah paham. Jadi ketika misalnya masuk ke Indomaret atau Alfamart sekalipun dibawa di sore hari jalan keluar gitu, itu awet masker di hidung gitu, dan sampai di rumah baru dibuka. Dan itu mungkin akibat dari ya pemberian contoh dan bimbingan, sehingga dia melihat dan dia bisa mengaplikasikan. Mungkin itu kali ya salah satunya. Dan jangan mengekang anak untuk tidak beraktivitas di luar, karena anak kasihan sekali ya terkekang. Karena bagaimanapun nanti orang tua juga akan mengalami tidak sehat jiwa akhirnya ngerespon aktivitas yang dialami anak ya. Karena saya alami itu, iya. Oke, terima kasih Bu Riau. Nurse Riau, jadi benar banget sebenarnya kalau terkait membawa anak keluar di masa pandemi seperti ini, itu ada yang pro, ada yang kontra. Nah, mungkin kalau dari kesimpulan saya sih Nurse Riau ini tidak terlalu pro tapi tidak terlalu kontra juga untuk membawa anak keluar gitu. Jadi tetap gimana ya, caranya? Pasti, gitu. Emak-emak itu pasti cerewet kan ya? Dan itu sepanjang jalan itu don't touch, nggak boleh pegang. Kakak hanya lihat aja, nggak boleh pegang, lihat aja. Jadi akhirnya banyak suatu kata jangan itu sering digunakan. Iya, Nurse Fitri, kenapa? Ya, itu mungkin pengalaman Bu Riau dengan anak-anak gitu ya. Nah, kalau boleh berbagi tips dengan yang psikologis untuk ibu-ibu ataupun para bunda, para mama, para nenek ataupun usia lansia gitu ya. Jadi iya, karena itu termasuk usia rentan kan ya? Iya, karena triknya juga boleh, karena kita tanpa kita sadari itu udah hampir 9 bulan kita ibaratnya itu, bahkan yang saking paranoidnya tidak pernah keluar rumah, sampai belanjaan yang dikirim oleh kurir misalnya itu harus cuciin satu-satu gitu ya. Tapi lama-lama bos. Nah, jadi triknya ataupun cara untuk mengurangi stresnya, mungkin kita bisa berpergian, misalnya ikut suami isi bensin. Nah, tapi dengan catatan kita nggak turun mobil ataupun tidak, artinya ya, sekarang kalau lihat dunia luar, ini udah ada perubahan ini ya di jalan ini, jadi minimal stres kita berkurang gitu. Jadi kita tidak perlu turun mobil, tapi melihat situasi di luar aja udah seneng gitu ya, karena nggak terkurung di dalam rumah aja itu. Baik para mamanya, para nenek-neneknya gitu ya. Jadi diajak jalan-jalan, keliling-keliling ya, minimal lihat tempat wisata tapi nggak turun gitu. Misalnya pergi ke kantor wali kota yang baru itu yang di ujung dekat Kulim. Nah, itu ternyata bagus loh. Saya jadi pengalamannya bawa saudara, bawa orang tua. Jadi ternyata besar gitu, luas areanya gitu. Dan tempatnya tidak seperti kantoran gitu. Gedung-gedungnya megah gitu. Jadi ternyata itu kan minimal mengganti suasana kita, yang artinya ya kalau sekarang udah ada meme gitu ya, rute peta mudik dan tahun baru, mulai dari bangun tidur, kamar tidur, dapur, kamar mandi, kemudian meja makan. Nah, itu kan artinya sudah puncak
ininya ya apa stresnya gitu, boringnya udah tingkat dewa katanya. Borednya. Jadi mungkin bisa solusi seperti itu. Jadi keluar rumah tanpa turun dari mobil ataupun turun dari kendaraan kita. Jadi dengan menggunakan kendaraan pribadi mungkin lebih safe gitu ya daripada mungkin kita penggunaan transportasi umum gitu. Itu saja Nurse Vela, Mas Riau Oke. berbaginya. Oke, Dan mantap tambahan sekali. dikit, saya juga ngalamin itu, maksudnya tips ke anak-anak supaya misalnya ada orang tua ketakutan nih mau turunkan ke area tempat perbelanjaan atau dan lain-lain, itu bisa dengan cara yaitu keluar rumah, ya udah dengan menggunakan kendaraan pribadi, terus hanya naik flyover doang bawa anak, itu udah happy-nya luar biasa loh Mas Vela. Dan itu memang ada say thanks-nya, itu yang membuat saya wah terharu akhirnya, berarti kita membutuhkan hal itu Hal kecil gitu. memberikan Iya, dampak yang besar hanya ya. dampak yang Iya, besar gitu. Ya mungkin dampak di yang luar sini biasa boleh ternyata. kasih saya menyarankan mungkin bisa Bu Nurse Siskanya dimasukkan, mungkin ada hal lain kali yang biasa dilakukan pada anak bujangnya sih. Mungkin Oh bisa iya, Narsiska kan punya iya. anak Iya, laki-laki yang ganteng iya. itu ya. Iya, Aduh. benar sekali. Pengalamannya gimana? Ini Iya, benar. eh, eh, oke, tadi juga Narsiska itu sudah dapat banyak pertanyaan banget nih. Ada sekitar 7 pertanyaan sebenarnya yang mau ditanyakan, titipan ya. Nah, salah satunya membahas itu tentang vaksin. Di sini ditanya rencana bakalan divaksin, dan vaksin itu juga udah masuk kan ke Indonesia. Nah, kalau info Gratis yang saya dapatkan, itu ada news sudah atau berita-berita diumumkan yang tersebar kan ya. presiden katanya ya. Ini Narsiskanya kok nggak bisa join ya? Ya. Udah lagi OTW, Saya tuh, udah lagi invite. OTW. Lagi OTW ya? Invite, Oke. ya. Dapatnya itu adalah gratis. Jadi Pak Jokowi sudah memutuskan bahwa rancangan untuk Seluruh pembelanjaan itu, rakyat seluruh Indonesia. pembelanjaan di tahun 2021 itu bakalan difokuskan untuk vaksinasi COVID. Nah, tapi nanti jangan untuk seluruh orang. Vaksinasi COVID ini tidak untuk seluruh lapisan ya. Jadi hanya orang-orang tertentu seperti yang tidak ada masalah komorbiditas, kemudian bukan lansia ataupun bukan balita. Jadi yang dapat itu biasanya yang dewasa atau remaja, tidak ada penyakit penyerta. Itu mungkin yang akan prioritas untuk mendapatkan dulu vaksin-vaksin COVID ini, dan juga tentunya tenaga kesehatan. Karena kan tenaga kesehatan yang bekerja di Frontliner. lapangan, frontliner yang mereka bakalan ketemunya itu orang sakit. Kalau kita kan ketemu di kantor atau di kampus, belum tentu sama orang sakit. Walaupun kita nggak tahu tuh orang sakit atau enggak gitu ya. Tapi kalau yang di rumah sakit, di puskesmas, itu kemungkinan besar adalah orang sakit yang dia temuin. Sehingga mereka bakalan lebih resiko untuk terpapar yang namanya masalah kesehatan. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada yang ngerasa, iya aku kok nggak divaksin-vaksin ya atau gimana gitu. Jangan jangan bingung atau misalnya, udah di-invite lagi. Kalau misalnya orang tua aku kok nggak divaksin ya, itu karena apa? Mungkin faktornya adalah lansia, kemudian ada komorbidnya, nggak bisa bergabung nih, Kak Siska nih, kena fra ya. Kenapa ya, benar. Ini juga ngomong nggak bisa. Minta ulang invite sepertinya beliau. Udah nih, udah ulang. Oke, nah jadi itu vaksin ini gratis, dan nanti silahkan kalau misalnya bisa divaksin, Dengan kalau persyaratan. yakin untuk divaksin, jangan nanti misalnya aku nggak yakin divaksin, tapi karena dipaksa terus nanti keluar gejala-gejala atau apa. Karena vaksin ini sebenarnya juga sudah melalui tahap uji coba, dan efeknya pada setiap orang pasti bakalan berbeda. Contohnya aja vaksin atau imunisasi ke balita, itu ada yang demamnya parah, ada yang kulitnya sampai melepuh parah. Oke, ada yang sampai melepuh parah. Jadi banyak banget efeknya itu pada setiap orang bakalan berbeda ya. Jadi nanti Ya, karena dia kan virus yang dilemahkan gitu ya. Vaksin. jadi kan vaksin itu kan banyak tipikalnya, ada virus dilemahkan atau seperti apa, atau hanya bagian dari si virus tadi. Tunggu, Siska Maya Sari.
Oke, sudah coba di-invite ulang. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya nih. Tidak dapat bergabung, Kak Siska. Bener Siskanya. Iya, masalah video live-nya katanya gitu, the worst problem Iya kah? live video. Oke. Atau pakai akun siapa gitu? HP siapa ya? Oke, silakan. HP Harus Saif aja. memperbarui aplikasi. Iya, harus memperbarui. Oh, alhamdulillah. Join berdua finally. Nah, tadi dari Ya, halo. halo Narsiska. Dapat bergabung. Kayaknya itu deh. Kenapa? Kayaknya perlu di-update Instagramnya. Jadi nanti bisa join yang agak ramean gini. Iya, kayaknya ya, karena memang IG tuh nggak pernah diupdate, cuman lihat trailernya Ice aja ya, Bu Raja ya. Astaga, ya ampun. Nah, kita coba minta saran nih dari Bu Siska. Bu Siska kan punya anak bujang yang ganteng itu loh, si Saif itu. Nah, kalau misalnya Saif pengen keluar atau membuat Saif betah di rumah, itu caranya gimana aja tuh, Bu Siska ya? Akademisi atau orang awam gitu. Nah, tadi sharing experience-nya dari teman-teman udah dijelasin. Kalau dari Dokter Rati tadi juga sudah. Kalau dari Bu Riau sama anak-anaknya juga, saya sih kurang lebih kayak gitu juga. Jadi saya kalau sama anak saya itu memang cerewet banget gitu untuk mengingatkan bahwa kalau misalnya Saif kalau mau keluar pakai masker ya. Even keluar rumah, jumpa sama tetangga depan rumah pun saya harus bilang, jangan lupa pakai masker. Bentar bunda cuma main sepeda doang, nggak apa-apa pakai masker aja gitu. Karena kan kita kan tetap aja nggak tahu kan di depan rumah kita, walaupun tetangga kita itu dia dari mana aja sebelumnya, terus berinteraksi dengan siapa saja sebelumnya, seperti itu. Karena memang COVID ini kita nggak tahu gitu. Kadang gejalanya itu ya nggak tahu sekarang nih gejalanya itu macam-macam. Kalau kemarin kan batuk, flu, Demam. kemudian demam gitu, sesak gitu ya. Sesak gitu ya. Sekarang ada istilah dari dulu sih ada OTG kan ya, yang tanpa gejala. Kalau saya dulu OTG itu taunya yang buat connection di handphone itu aja ya kali ya. Aduh. Kalau sekarang OTG itu ya orang tanpa gejala gitu Orang kan. tanpa gejala. Gitu. Jadi kita nggak tahu nih orang-orang di sekitar kita. Kayak saya aja. Saya kalau misalnya ke warung gitu ya Bu Vela ya. Saya tuh sampai diliatin sama orang warungnya loh. Wih ibu mantap nih ya perlindungan gitu. Udah pakai masker, udah pakai face shield, terus saya pakai handscoon, coba bayangin, pakai handscoon. Takutnya luar biasa. Ya? Iya bener, karena kan namanya warung mingguan kan tiap hari apa, kalau saya belanja kan sekali seminggu gitu, tiap hari Sabtu atau hari Minggu. Nah orang di warung itu rame, kita nggak tahu. Nah dan mereka itu ada yang pakai masker, ada yang enggak, gitu kan ya. Nah itu makanya saya sama keluarga tetap Pedagangnya nggak pakai masker jelas. Pedagangnya juga nggak pakai masker, ketawa-ketawa malah merokok depan kita tetap. Mereka tuh pede aja gitu. Nggak tahu COVID itu Jawa do Bu katanya, kadang-kadang sampai kayak gitu ngomongnya gitu ya. Ya udah itu kan sombong. Iya, kadang kan mikirnya ya udahlah itu kan urusan lo gitu kan, ya udah. Kalau saya mikirnya kita nggak bisa mengintervensi orang, ya udah kita intervensi diri sendiri aja dulu untuk perlindungan kita gitu. Yang untuk mengintervensi orang kita udah mengingatkan, memberikan saran aja kan gitu ya, tapi kan balik lagi ke orangnya mau ngikut apa enggak gitu. Nah untuk keluarga sama Bu Riau sama dokter tadi juga Bu Dokter Ratih ya, saya tetap cerewet sama keluarga, bahkan kadang suami saya
sholat Jumat juga setiap pulang sholat Jumat dari masjid itu saya suruh langsung mandi gitu. Sampai dibilang, kan cuman di masjid aja loh gitu. Itu pun udah berjarak-jarak tetap, papa kan keluar rumah gitu-gitu kan. Jadi harus memang cerewet gitu. Terus saya juga tiap pulang dari kerja, pokoknya pulang kerja itu langsung nggak boleh nyentuh siapapun. Langsung buka sepatu, ambil handuk di luar, langsung masuk kamar mandi, jeblek mandi. Barulah nanti pegang yang lain-lain. Karena ya itu tadi kita nggak tahu, karena kan sekarang itu lewat droplet ya, lewat udara juga penyebarannya. Percikan ludah ya, droplet itu. Iya. Ya, terus Banyak. juga ini juga Mbak Vela, apa namanya ya? Bahkan saya kadang dari orang tua juga agak sedikit beda persepsi gitu. Namanya orang tua masih ada kata mama gitu kan, masih itu kok orang udah bisa pergi ke apa namanya keluar kota gitu-gitu. Santai, travel. Itu katanya di sana di kota itu sampai nak ada apa-apa kata gitu, aman-aman aja. Ya mah yang nampak kan aman-aman aja, tapi kan angkanya masih tinggi. Sekarang itu mereka yang mama lihat itu ya termasuk yang bandelnya gitu. Dan belum apes ya, Narsiska Belum ya. apes, ya. Belum tertular gitu. Saya juga mau sharing juga lah ya. Saya juga kemarin kan waktu itu ke rumah sakit, Bu. Waktu itu memang ada prepare untuk operasi ya, tindakan operasi untuk HNP saya. Ya udah masuk di persiapan, sudah dites semua, sudah di ronsen, MRI semuanya. Nah, salah satu prosedurnya kan harus di rapid test dulu, tes darah semua. Memastikan katanya kan itu prosedur Bu kalau protap. Operasi. Udah SOP. Protap. Nah, ternyata malam sebelum saya operasi paginya itu datang dokternya, Bu, rapid test ibu reaktif katanya kayak gitu kan. Masa sih? Nggak mungkin panik lah gitu. Panik langsung. Tahu nggak Bu Vela, itu tengah malam loh, jam 11 atau jam setengah 12 malam. Dan sementara kan rapid test itu belum menjamin positif kan sebenarnya ya, belum. Tapi tidak karena bisa diangkat jadi diagnosa gitu. Iya, tapi kita kan nggak bisa juga menyalahkan dari tenaga kesehatan karena kan mereka juga harus aware gitu kan ya. Cuma saya aja yang orang kesehatan melihat mereka yang seperti itu ke kita gitu ya, saya merasa sedih juga. Loh, mereka udah langsung jauh-jauh. Pindah ke ruang sebelah aja, iya jauh-jauh gitu, pindah ke ruang sebelah aja harus pakai ambulan. Merasakan pinere ya? Iya, padahal cuma 1 gang loh itu gitu. Suami saya udah langsung disuruh pulang tengah malam naik gitu. Itu pikirannya udah macam-macam, udah teman-teman ya orang-orang yang keluarga terdekat juga kadang langsung takut gitu ya. Maksudnya tuh ini gimana nanti kalau positif nanti gimana? Terus kita harus gini-gini. Jadi iya panjang pikirannya. Ya. Jadi saat itu juga sempat stres ya. Walaupun kita orang kesehatan, ternyata orang kesehatan bisa stres juga ya Bu ya. Jauh lebih stres karena kita udah tahu prognosisnya gini, panik nularin keluarga, nularin anak, manusia gitu. Juga Bu. Iya, tapi alhamdulillah swab hasilnya negatif dan ya pulang Bu. Siangnya keluar hasil negatif yang kedua, sorenya langsung pulang. Udah seneng banget itu. Nggak jadi operasi tapi ya. Saya putuskan nggak usah operasi dulu lah, selesaikan dulu lah masalah COVID kayak ginian gitu. Dan itu saya rasa masalah psikologis untuk OTG kan termasuk ODP, orang dengan pemantauan ya, karena sudah ada rapid seperti itu kan ya. Itu perlakuan bagaimana perlakuan nakes atau bagaimana perlakuan orang-orang sekitar terhadap yang bersangkutan.
Udah dimatiin. dibilang sama Ibu Raja bahwa mereka itu butuh dukungan psikologis, support system gitu. Jangan dikucilkan, jangan dijauhin, malah butuh dukungan. Dan alhamdulillah selama saya 4 hari di ruangan Pinere Merasakan. disupport terus sama teman-teman, bahkan setiap sebentar video call sama teman-teman kantor, sama keluarga gitu. Jadinya kita ya happy aja dan tetap berdoa sama yang Maha Kuasa. Allah. Alhamdulillah. Puasa. Karena Ya, mungkin kita mikirnya itu. gini aja. Thank you, terima kasih banyak Nurse Siska sharing pengalamannya pernah mendapatkan Rapid test. hasil reaktif pada rapid testnya. Kalau saya alhamdulillah semoga terus kalau misalnya coba rapid test bakalan non reaktif terus mudah-mudahan dan kita Iya. nggak ada Kalau yang saya, terpapar ya. kalau saya pengalaman yang menolak di swab. Nah, itu juga sebenarnya banyak kalau bicara tentang COVID ini banyak yang menarik. Kalau tadi saya ada searching salah satu artikel nih dari Prof. Nur Salam yang judulnya itu adalah Risk Factors for Psychological Impact and Social Stigma Among People Facing COVID. Nah, jadi di dalam artikel ini adalah terkait systematic review. Jadi Prof. Nur Salam dan teman-temannya itu membahas faktor-faktor apa aja sih sebenarnya yang dapat menyebabkan atau mempengaruhi psikologis, kemudian stigma sosial. Itu diantaranya adalah umur. Mungkin kalau yang terkena adalah anak-anak balita, dia nggak terlalu peduli karena dia juga nggak ngaruh. Oh, COVID apaan ya? Dia juga nggak akan, aduh aku takut menularkan orang atau aku takut gimana nanti mati atau gimana. Nggak sampai ke sana kalau anak balita. Tapi kalau kayak kita orang dewasa, itu bakalan lebih ke psikisnya ke psikologinya bakalan lebih kena lagi gitu. Iya. Kemudian dari sisi gender, Dua-duanya, orang- mungkin antara laki-laki sama perempuan itu cara menanggapinya beda. Kalau perempuan mungkin lebih Beda-beda. banyak baperannya ya. Perempuan Perempuan kalau mungkin lebih laki-laki banyak kan baper. cuek. Kalau laki-laki mungkin mikirnya, aduh kalau aku nanti positif ini aku gimana ya? Kemudian ada lagi dari sisi background edukasi. Kalau orang-orang kesehatan kayak dibilang Nersiska tadi, mungkin bakalan lebih panik atau ada yang malahan udah ini bisa sembuh asal mau sembuh gitu. Nah, jadi background pendidikan itu ternyata juga berpengaruh terhadap psikologinya. Terus dari sisi ekonomi, kalau misalnya ekonominya itu menengah ke bawah, kena COVID lagi, pasti mikirnya, aduh ini makin stres lah, gimana nanti pendapatannya. Tapi kalau orang yang mungkin ekonominya menengah ke atas, insya Allah ini bisa lah kan gini. Jadi ekonomi itu juga bakal mempengaruhi. Terus yang tadi kayak yang disampaikan udah dibahas dari Nurse Siska dan juga Nurse Fitri, support system adalah hal yang sangat penting. Kemudian yang mempengaruhi lagi apa? Health condition atau kondisi kesehatan. Kalau misalnya kita aja udah ada seseorang yang kena COVID, tapi dia itu udah punya sakit jantung, sakit gula. Ya ampun, ini bakalan lebih deket lagi ya sama kematian. Aku udah sakit jantung, sakit gula, COVID lagi. Comorbid. Itu bakalan lebih meningkatkan stresornya seperti itu. Satu lagi adalah sumber informasi. Nah, sumber informasi itu yang pentingnya adalah apa? Kita memilih sumber informasi yang tepat. Jangan pilih sumber informasi semuanya itu langsung ditelan. Dapat info ini misalnya contohnya kalau kita nelan alkohol, nanti hasil swabnya negatif. Kira-kira bakalan terima nggak kayak gitu? Mabuk semua aku orang bagusnya. Aku nanti bakalan di swab nih, ya udah aku nelan alkohol deh biar hasil swabnya negatif. Kan itu sih virus COVID-nya kalau kena alkohol tuh bakalan tegang-tegang, mati gitu ya. Nah, jadi kita perlu saring informasinya, kita punya filter, kita lihat berita-berita itu atau hal-hal yang disebarkan misalnya di WA group atau kita baca di internet itu belum tentu semuanya benar. Jadi kita mesti benar-benar pilah dan pilih mana informasi yang patut atau layak kita terima, mana juga informasi yang ya udah nggak usah kita peduliin gitu ya. Jadi banyak banget sebenarnya hal-hal yang bisa kita bahas kalau terkait COVID. Tadi pengalaman ibu-ibu udah, pengalaman dari Dokter Rati yang pernah jadi penyintas juga udah. Kita udah sekitaran hampir 2 jam ternyata live ini.
Jadi Mungkin terima satu kasih Bu Vela, banyak. satu lagi, Ah satu ya, lagi. bisa bos, bisa narsis Iya, Kak, apa itu? ya, yang namanya juga COVID-nya masih ada ya, belum hilang gitu, Masih belum belum selesai. hilang. Kita aja Eh, masih eh. masih gelombang satu katanya. Iya, belum Kita gelombang gelombang duanya satu. ya. Tokyo, Aduh, ya Tokyo ampun. sama misalnya Jepang sama Korea itu udah gelombang tiga. Berarti ibaratnya mereka sudah gelombangnya gini-gini kan, udah pernah Aduh, naik, turun, naik, turun. Kalau aduh. kita masih Berfluktuasi. naik aja nggak tahu kapan Iya. puncaknya. Nah, itu. Jadi kan makanya kita harus siap-siap proteksi untuk diri kita sendiri dulu, seperti selalu menggunakan masker. Maskernya yang kalau bisa cari yang persentase untuk 3 pencegahan. lapis. Iya, BFE-nya ya. BFE-nya lebih Reply. tinggi. Ya, 3 lapis. Kalau selama ini kan biasanya pakai yang scuba karena mungkin lebih murah gitu ya. Tapi kita sekarang Tipis. bukan murah. Kalau mau pakai scuba nggak apa-apa juga. Mungkin di luarnya pakai dulu yang ininya, scubanya di luar. Atau mau pakai Skubanya 3 scuba lapis ya. 3 lapis aja gitu. Nggak Terus nafas. ya sampai bengek nanti kan. Terus cuci Hipoksia nanti. cuci tangan pakai air Mm-mm. mengalir. Kalau saat itu nggak ada ya saya selalu bawa hand Hand sanitizer. sanitizer. Ini selalu ada di dalam tas. Bahkan kadang di tas itu ada sebelah kiri, kantong kanan. Kemudian di mobil, di rumah tuh cuci tangan apapun habis dari luar pintu pokoknya cuci tangan gitu. Setelah Wajib. itu setelah itu jaga jarak. Ya kayak di kantor karena kita kerja sekarang, jaga jarak. Mm-mm. Pakai Terus masker. ya, kalau yang bekerja kayak kita nih yang keluar rumah, terapkanlah protokol kayak yang Bu Raja buat di YouTube-nya, keluar dan masuk rumah, ya. Jangan egois, jangan bilang, enggak cuma sebentar aja kok keluar. Itu pikirkan diri sendiri kan, pikirkanlah keluarga Nah, yang di betul. rumah. Jadi nanti kalau ada apa-apa, kalau kita egois nggak mau mandi, ya, tukar baju, nanti kuman yang di baju kita itu nempel, nanti dipeluk sama anaknya udah batuk, abis itu demam, 7 hari kemudian ternyata COVID. Kita kan nggak tahu ya, Allahu alam. Jadi ya tetap terapkan protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah juga. Semoga kita semua terhindar dari COVID-19. Amin. Amin. Oke, satu lagi Bu Siska. Satu lagi nih. Kan Yap. mahasiswa rencananya semester depan itu sudah mulai tatap muka. Ada kemungkinan seperti itu. Tergantung nanti keputusan dari pemerintah seperti apa. Nah, saran dari Bu Siska nih untuk mahasiswa nanti mudah-mudahan ada yang nonton atau ada yang dengerin gitu kan. Saran dari Bu Siska, mahasiswa harus seperti apa sih nanti saat mereka sudah balik lagi ke kampus supaya kita nggak buat klaster baru. Misalnya kita kan sekarang lagi di Stikes Hang Tua nih pendidikan, semuanya. Klaster kampus Klaster keperawatan pendidikan. Stikes Hang Tua. Aduh, gimana Bahaya. gitu ya dengarnya. Iya. Masuk koran kan agak-agak gimana gitu ya. Jadinya mungkin ada saran dari Nurse Siska atau nanti Nurse Fitri bisa menambahkan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa kita dan kita juga nih sebagai yang berinteraksi dengan mereka. Iya benar. Ya, makasih pertanyaannya. Itu kan edaran dari Menteri itu kan dibuat di pertengahan tahun lalu ya, bahwa itu direncanakan di Januari kita akan tatap muka. Dan saya yakin ini nanti pemerintah akan meninjau ulang kembali apakah memang akan langsung bisa tatap muka pembelajarannya. Nah, untuk sementara ini belum ada juknis belum ada ketentuan pasti apakah nanti di semester depan itu kita memang bisa tatap muka atau tidak, karena pasti disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Ya, kalau dilihat dari daerah kita, provinsi kita, barusan tadi juga dari rapat di Stikes juga disampaikan bahwa kemungkinan besar sepertinya nih kita masih online gitu. Tapi kalau misalnya nanti sudah bisa digandingkan dengan luring atau tatap muka, artinya ada beberapa aturan-aturan yang harus diikuti oleh kampus, kemudian oleh mahasiswa sendiri, dan juga
semua masyarakat sivitas akademika yang berinteraksi di kampus misalnya pasti harus pakai masker, kemudian cuci tangan, dicek suhunya seperti itu. Kalau misalnya mahasiswanya kan sekarang di kampung tuh, nanti kalau misalnya dibilang semester depan kuliahnya udah di kampus ya, berarti seperti itu. Nah, berarti kan otomatis sudah aware, sadar diri aja lah. Berarti kan nanti dari kampung berapa hari sebelumnya stay dulu di rumah, di karantina dulu berapa hari. 10 hari ya sekarang ya? 10 hari atau 14 hari ya? 10. 10 10 ya. hari ya. Kemudian ya Dari puskesmas. jaga kesehatannya gitu. Kalau misalnya ada gejala-gejala yang Udah. kemungkinan tuh gejalanya ya silahkan periksa ke pelayanan kesehatan. Kalau dari kampus selalu sudah ada itu cek suhu ya di depan ya, di gerbang cek Termogan suhu, menggunakan. termogan, kemudian harus pakai masker. Di kampus kita tuh di depan sudah dibuatkan area wajib masker gitu. Wajib masker. Ya mungkin itu untuk sementara. Yang jelas kalau memang iya, ya mungkin nanti ada aturan-aturan yang akan disosialisasikan oleh Stikes kepada mahasiswa jika memang nanti akan mulai tatap muka. Tapi untuk sementara ini kemungkinan masih daring. Mungkin itu Bu Vela. Terima kasih Nurse Siska. Kalau dari Nurse Fitri atau Nurse Riau ada yang mau nambahin? Tips buat mahasiswa nih supaya nanti harus gimana-gimananya kalau misalnya kita akhirnya offline. Ya, mulai dari saya dulu ya, Bu Riau ya. Boleh. Mas Riau, izin. Nah, memang kita udah pernah sih sudah pernah turun langsung pada saat praktek profesi manajemen ya. Kita sebelum mahasiswa masuk sudah dihimbau Karantina. seperti disampaikan Bu Siska kemarin harus stay dulu dia 2 dari minggu. kampung, baru 2 minggu baru masuk dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi selama pembelajaran kita tatap muka dengan mahasiswa tidak ada yang melepas masker ataupun face shield-nya. Walaupun sudah mengatur jaga jarak ya, sudah social distancing, physical distancing, tapi tetap maskernya jangan lepas karena kan seperti yang kita ketahui berawalnya dari droplet gitu ya. Walaupun jauh nih udah lebih dari 1 meter, tapi ibaratnya tuh keteguhan hati untuk tetap menjaga melaksanakan protokol kesehatan itu yang paling penting untuk meminimalisir penyebaran dari virus. Itu jadi yang penting harus teguh dalam menggunakan protokol kesehatan. Jadi Setuju Bu Raja. Oke. Jadi jangan nanti pemakaiannya juga kita harus kontrol. Jangan nanti dia tetap pakai masker tapi di bawah hidung ataupun di dagu gitu ya. Yang di Kalau maskernya mahasiswa leher. Iya. mahasiswa kesehatan Oke, itu berarti saja. udah tahu ya cara pakai masker yang benar gimana. Iya. Pakai masker terus ada bagian tulangnya itu benar-benar dipaskan di bagian hidung. Jadi nanti dia tidak akan masuk-masuk lah dari atas. Kalau dari Nurse Riau gimana pesan-pesannya nih untuk mahasiswa kalau nanti akhirnya offline kuliahnya? Oke, baik. Ini nanti penerimaannya delay nih. Nggak apa-apa. Berhubung ya. Jadi Bisa didengar. kalau menurut karena kalau mahasiswa ya udah tahap perkembangannya udah dewasa dan rasanya terkait protokol kesehatan yang harus dipatuhi juga mereka harus paham gitu. Jangan sampai tadi kesalahan penggunaan masker terus sama teman-teman seenaknya saja berdekatan gitu tanpa dengan menggunakan masker yang salah ya. Mungkin sebagai contoh masker yang benar itu yang seperti saya pakai sekarang ya. Jadi terus selain itu juga pada saat kita di kelas nantinya gitu tolong bangkunya itu disusun ya. Dikasih space jarak. Nah, berjarak gitu, tempat duduknya berjarak. Iya, kalau nggak salah tuh aturannya kalau dari pemerintah satu kelas tuh 50% terisi ya Bu Vela. Berarti kalau kita ada 40 sekitar 20 mahasiswa lah ya.
Tergantung waktu itu mungkin kan luas di depan. ruangan kali Bu Siska. Pas Jadi mungkin tergantung luas ruangan. Oke, silakan Nurse Rio Iya. lanjutin. Oke, terus ya mungkin akhirnya yang menjadi kendala terkait luas ruangan dengan jumlah yang ada, audiens yang ada di ruangan tersebut. Nah, sehingga mungkin ya untuk meminimalisir, janganlah mengambil sebuah resiko yang dimana terlalu ramai, yang dimana tidak ada jarak, sehingga meningkatkan resiko akan terpapar, walaupun ya amit-amit lah gitu, mudah-mudahan semuanya itu memang dalam kondisi tidak terkonfirm gitu, karena kita nggak tahu kan tadi ada kriteria OTG tadi gitu kan, sehingga yang harus kita maksimalkan ya itu tadi, tetap mengupayakan dan memaksimalkan protokol kesehatan tadi. Nah, seperti itu, dan mahasiswa harus aware terkait itu. Nah, bagaimana ketika mengunjungi dosen sekalipun ketika bimbingan, nah mungkin bisa menggunakan tahap di mana bergiliran atau antri untuk menemui dosen tanpa harus berkerumunan dan lain-lain. Ya seperti itu Bu Vela. Oke, terima kasih banyak Bu Rio. Jadi intinya gini, mungkin yang perlu kita tingkatkan itu adalah kesadaran dari kita sendiri. Nah, kita sudah mendengar sangat banyak informasi bagaimana cara meminimalisir terpapar COVID, pakai masker yang benar, bagaimana cara cuci tangan yang benar, kemudian kalau tidak ada air mengalir kita bisa pakai hand sanitizer. Sekarang juga sudah banyak produk krim-krim untuk tangan itu, hand cream yang sudah mengandung alkohol. Jadi sudah dinyatakan bahwa 99% misalnya efektif membunuh beberapa jenis mikroorganisme, contohnya seperti itu. Nah, kita bisa memanfaatkan hal-hal atau perkembangan teknologi dan perkembangan-perkembangan tersebut, tapi intinya sadar diri. Jadi misalnya gini, kita tahu, oh kita pernah interaksi sama orang yang COVID, jadi kita langsung aja isolasi mandiri gitu kan, isolasi mandiri. Atau kita periksa dulu diri kita sendiri, kita ini positif atau negatif, terus langsung isolasi mandiri. Jangan misalnya kita lagi proses nih, lagi proses swab, tapi pergi kemana-mana hasil swab aku kan belum keluar, jadi aku belum tahu aku positif atau negatif. Ternyata setelah keluar hasilnya positif, orang-orang yang interaksi sama dia bakalan jadi Di swab juga. Terpapar. kan nambah-nambahin kerjanya orang Dinkes, kasihan kan orang-orang dinas kesehatan udah capek loh, asiknya cuman swab terus banyak, terus di swab lagi. Ya tracing, memang namanya tracing, kita harus melihat sampai mana sih, itu kan memutus mata rantai. Jadi sebenarnya kita harus dari diri sendiri sadar diri, tahu diri, seperti itu. Kalau merasa ada gejala langsung periksa, langsung screening, apakah screeningnya dengan rapid test atau mau langsung swab, seperti itu. Atau kita ada pernah terpapar sama orang yang kita tahu COVID, kita langsung sadar diri, oh aku nggak mau aku jadi orang yang menularkan, seperti itu. Jadi aku maunya kita tidak menjadi penyebab penularan atau seperti apa. Jadi intinya adalah sadar diri dan tahu diri. Itu adalah salah satu kunci supaya nanti COVID ini bisa putus mata rantai penyebarannya, seperti itu. Oke, sepertinya udah mau jam 12 juga. Mungkin kita akan mengakhiri sesi bincang-bincang sehat virtual kita. Terima kasih banyak pada para narasumber hari ini. Ada Nurse Fitri, ada Nurse Riau, ada Nurse Siska, dan ada Dr. Ratih yang tadi minta maaf karena tidak bisa join lagi karena sangat terkendala di masalah sinyalnya. Terima kasih banyak info-info yang sudah diberikan. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita pamit dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. bye. Stay safe semuanya. Iya. Stay safe, stay healthy Pamit ya. Salam COVID. Salam COVID dari jauh.